adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 13 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-28. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin menyadari segala kebaikan-Mu dan mewartakannya dengan tulus hati. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian, kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu, hikmah Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh di antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak termasuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 yang telah kita dengarkan tadi mengisahkan bagaimana Yesus secara dalam dan tegas mengecam kaum Farisi dan para ahli Taurat. Bacaan Injil ini kiranya memampukan kita di bulan doa Rosario untuk berani berucap benar di hadapan semua orang yang sama seperti Yesus lakukan. Menuntut kebenaran dari sekelompok orang memang bukan perkara yang mudah. Jangankan sekelompok, cukup satu orang saja, apakah kita mampu? Hari ini kita disungguhkan dengan pelajaran berharga dari Yesus. Dengan berani dan lantang, Yesus mengecam para orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka yang hidupnya di dalam ranah kemunafikan. Hal itu secara tegas disampaikan Yesus dalam ayat Lukas bab 11 ayat 52. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Hidup mereka sangat jauh dari apa yang sudah menjadi pendasaran pewartaan Yesus. Yesus tidak ingin meniadakan hukum Taurat dalam kitab mereka, namun Yesus datang untuk meluruskannya. Sebab mereka telah menerjemahkan isi Taurat secara lurus
dan menuruti semuanya hanya karena ada hitung-hitungan soal untung dan rugi. Sangat jelas bahwa hidup mereka dipenuhi dengan kemunafikan. Dalam ayat 40, bab 11 ayat 47, celakalah kamu sebab kamu membangun makam para nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita temukan orang atau sanak saudara kita yang hidup dan tingkah lakunya seperti kedua kaum tersebut. Apakah yang kamu lakukan ketika menghadapi orang-orang seperti ini? Apakah kamu berani mengecamnya atau malah membiarkannya melakukan kesalahan atas dasar unsur kesengajaan? Berbagai tindakan yang dilakukan dalam menghadapi orang-orang demikian. Ada yang mampu berkata lantang melawan kemunafikan, dan ada juga yang takut melawan orang karena siapa dia dan sebagainya. Predikat yang dimiliki oleh seorang yang hidup penuh kemunafikan membuat kita menjadi takut. Beda halnya dengan Yesus, tanpa memandang mereka adalah kaum terhormat. Dengan berani, Yesus mengecam mereka dan mengatai mereka dengan kata-kata yang tidak enak didengar. Dari sinilah kita bisa menarik sesuatu yang positif, bahwa kebenaran memang mahal dan penuh konsekuensi untuk menegakkannya. Butuh keberanian seperti Yesus untuk membuat sebuah perubahan yang baik dan ke arah yang benar. Tugas kita sebagai orang beriman adalah hadir dalam lingkungan penuh kemunafikan sebagai terang dan garam dan penuntun jalan yang baik dan benar, agar mereka tidak jatuh ke dalam kegelapan dosa dan jauh dari kasih Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.